Pengawal Aku Tunggul Ametung yang bernama Ken Arok bertugas mengawal nyonya Aku yang bernama Ken Dedes. Di tengah perjalanan, Ken Dedes memerintahkan berhenti dan membiarkan turun dari kereta tandu. Dari sinilah sejarah raja-raja tanah Jawa yang masyhur dimulai. Ken Dedes adalah perempuan paling cantik di zamannya. Bahkan dari penggambaran para sastrawan, bisa jadi Ken Dedes adalah wanita yang paling cantik yang pernah diciptakan Tuhan. Dari kecantikannya, ia menjadi rebutan para raja dan pangeran. Dalam narasi lain, diungkapkan Ken Dedes adalah salah satunya wanita yang mengakibatkan banyak darah tertumpah. Tunggul Ametung Aku Tumapel di daerah Kerajaan Kediri yang ketika itu diperintah oleh Raja Kertajaya di tahun 1185 sampai 1222, yang kemudian merenggut Ken Dedes tidak dengan cinta. Selaku Aku atau kepala daerah Tumapel, tak pelak Tunggul Ametung mendengar ihwal kecantikan Ken Dedes, putri Empu Purwa, seorang pendeta Buddha Mahayana. Demi mengetahui begitu banyak pria darah biru dan pria kebanyakan tergila-gila kepada Ken Dedes, Tunggul Ametung segera menyambangi kediaman Empu Purwa bermaksud untuk menyunting Ken Dedes. Namun, apa yang hendak dikata, setiba di padepokan, Empu Purwa tidak berada di rumah. Ketika itulah Tunggul Ametung melihat seorang gadis yang kecantikannya begitu sempurna. Dia adalah Ken Dedes. Tunggul Ametung langsung meminang Ken Dedes menjadi istrinya. Tentu saja Ken Dedes tidak serta-merta menjawab iya. Tidak berani berkata tidak kepada Aku Tumapel. Ia hanya meminta sang Aku menunggu kepulangan Kanjeng Rama. Empu Purwa, Tunggul Ametung dengan kekuasaannya memaksa Ken Dedes ikut serta ke Tumapel tanpa menggubris permintaan Ken Dedes. Betapa kaget dan murkanya Empu Purwa setelah didapati putrinya dibawa paksa oleh Tunggul Ametung. Hingga keluarlah kutukan, "Wahai orang yang melarikan anakku, semoga tidak mengenyam kenikmatan. Matilah dia dibunuh dengan keris. Demikian juga orang-orang Panawijen. Keringlah sumurnya. Semoga tidak keluar air dari kolamnya." Sangatlah panjang jika seluruh isi kitab Pararaton dituang di sini. Tulisan ini tidak hendak membahas tentang kitab raja-raja, yaitu Pararaton, melainkan hanya menukil satu kisah tentang seorang wanita sempurna bernama Ken Dedes yang kelak menjadi ibu yang melahirkan raja-raja besar di tanah Jawa. Dalam suatu kisah disebutkan, Tunggul Ametung dan Ken Dedes berjalan-jalan ke sebuah kawasan yang disebut dengan Hutan Baboji. Sebagai pengawal, Ken Arok mengawal rombongan dengan setia, termasuk ketika Ken Dedes meminta untuk berhenti dan hendak turun dari kereta. Saat itu Ken Dedes turun dari kereta, langkah kakinya lelah menyibak kain yang membalut tubuhnya. Ken Arok ada tepat di depannya, sehingga ia bisa melihat aurat Ken Dedes yang bersinar. Dalam surat Pararaton tertulis, "Keng kiswutisira kangkap taken rahasaneka nenerkaton murup denira Ken Arok," yang berarti tersingkaplah betis yang terbuka sampai rahasianya lalu terlihat oleh Ken Arok. Ken Arok terkesiap. Sejak itulah bayangan tentang vagina atau kemaluan yang bersinar tak beranjak dari benaknya. Bukan birahi yang membuatnya tak henti membayangkan, tetapi sesuatu yang bersifat misterius. Karenanya, ia segera menyampaikan apa yang dilihatnya kepada pendeta Loh Gawe, guru spiritual sekaligus orang yang dianggap seperti orang tuanya sendiri. Loh Gawe pun menjelaskan, jika seorang laki-laki memperistri wanita dengan ciri-ciri seperti itu, maka dia akan menjadi maharaja. Mendengar hal itu, Ken Arok termenung. Hatinya berkecamuk. Ken Arok pun memantapkan hati untuk bisa menikahi Ken Dedes. Ia pun mengatur siasat. Pertama, Ken Arok memesan keris kepada Empu Gandring.
disanggupilah dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun. Tetapi baru 7 bulan, Ken Arok sudah tidak sabar. Ia meminta paksa keris tersebut. Bahkan kemudian Empu Gandring ditikam dengan keris buatannya sendiri. Menjelang ajal, Empu Gandring pun mengutuk bahwa keris itu akan mengakibatkan kematian 7 orang raja, termasuk Ken Arok yang ketika itu bahkan masih berstatus pengawal. Sesampainya di Tumapel, Ken Arok memberikan keris itu kepada rekan pengawal yang lain yang bernama Kebo Ijo, yang terkenal ceroboh, congkak, dan gemar mabuk-mabukan. Secara singkat, seluruh Tumapel sudah tahu ihwal tentang keris baru milik Kebo Ijo tersebut. Ken Arok lalu mencuri keris itu dari Kebo Ijo. Saat Kebo Ijo mabuk dengan keris itu pula, ia menyelinap ke kamar Tunggul Ametung dan menikamkan keris ke tubuh Tunggul Ametung hingga tewas. Dikisahkan, Ken Dedes mengetahui peristiwa itu tetapi tidak menampakkan reaksi keberatan. Dalam banyak versi disebutkan, Ken Dedes memang sudah menaruh hati terhadap Ken Arok. Alasan lain, Ken Dedes dinikahi Tunggul Ametung secara paksa. Kematian Tunggul Ametung membuat Tumapel geger. Kegegeran tersebut seperti sudah diskenariokan oleh Ken Arok, berujung pada tuduhan pembunuhan oleh Kebo Ijo, sang pemilik keris yang menancap di tubuh Tunggul Ametung. Tuduhan telak itu yang mengakibatkan Kebo Ijo dihukum mati. Ken Arok pun mengangkat dirinya menjadi Aku Tumapel, sekaligus memperistrikan Dedes yang saat itu tengah mengandung janin yang kelak akan lahir dengan nama Anusapati. Jika kisah dipercepat ke depan, maka akan sampai pada babak di mana Anusapati akhirnya tahu bahwa ia bukanlah anak kandung dari Ken Arok. Ia tahu juga bahwa ayahnya yang sebenarnya adalah Tunggul Ametung meninggal dibunuh oleh Ken Arok. Maka Anusapati pun kemudian membunuh Ken Arok. Begitulah kejadian bunuh-membunuh terjadi seperti kutukan Empu Gandring. Terlepas dari semua itu, dari rahim Ken Dedes lahirlah raja-raja. Sebab setelah Ken Arok memberontak terhadap kerajaan Kediri dan memenangkan peperangan, maka Tumapel berdiri sebagai kerajaan bernama Singosari. Dari Singosarilah nanti menurunkan Mojopahit dengan raja-raja besarnya. Ken Dedes sebagai Srinadeswari dapat disamakan dengan Mahamaya, ibunda Pangeran Siddhartha dari Kapilawastu. Dari rahimnya lah lahir tokoh besar yang dikenal oleh manusia seluruh dunia. Siddhartha Gautama dimetaforakan sebagai Mahadewi. Ia adalah ikon dari seorang Dewi sempurna yang melahirkan tokoh agung pembawa ajaran Buddha. Ken Dedes adalah figur wanita Jawa kuno, kuat dalam adat, taat pada keimanannya, serta lemah lembut, budi pekerti, dan perilakunya. Ia sangat patuh dalam keluarga, sangat tahu diri, serta mendudukkan dirinya sebagai sosok wanita Jawa paripurna. Pesona yang memukau dengan mata teduh namun berwibawa. Tidak ada dan tak bisa digambarkan atau disamakan dengan artis secantik apapun juga. Sebab dalam diri Ken Dedes telah diberikan cahaya sebagai sosok ibu yang melahirkan para raja.